Tabik pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabik pun. Izin duduk. Ya, silakan. Silakan berdiri. Ya. Silakan memaparkan visi dan misi. Visinya apa? Baiklah Bu, saya izin berbicara. Jadi visi dan misi saya, yang pertama visi saya. Saya melalui gerakan literasi mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Barat, untuk berperan aktif dalam kegiatan literasi untuk menciptakan masyarakat yang hebat, cerdas, pintar, dan sejahtera. Misi saya yang pertama, saya ingin memperkenalkan program yang telah saya rencanakan dan yang telah saya buat, yaitu Lapak Literasi, untuk meningkatkan minat baca di tengah masyarakat, terutama anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Dari visinya akan mengajak, ya. Ketika saya terpilih jadi duta literasi, mengajak masyarakat untuk Mencintai literasi. visi. Dan misinya adalah bukti aksi nyata melakukan dengan lapak literasi. Sekarang Ibu ingin tanya, Anda dari daerah kecamatan mana? Kecamatan Pagardewa, tapi saya mewakili Sekincau, Bu. Ya, berarti tinggal di Pagardewa, saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Sekincau. Iya, Bu. Seperti itu. Oke, itu tempat pendidikannya di Sekincau, tapi tempat tinggalnya Pagardewa. Pagardewa belum ada satu lamban baca. Perlu Bapak Ibu Dewan Juri ketahui. Benar. Kita tahu ya, Pak Kandung. Betul tidak? Karena kami punya data akurat. Iya. Kecamatan Pagardewa belum memiliki satu pun lamban baca. Dan misi yang sudah Anda sampaikan itu luar biasa. Terima kasih, Bu. Anda ingin mewujudkan visimu dan yang harus dilakukan dengan mengajak masyarakat melalui lapak literasi, lapak baca. Bahasanya lapak baca ya. Iya, Bu. Tapi saya kasih gambaran, membuat sebuah lapak baca ataupun lamban baca tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, semangat di awal pernah terjadi. Teman saya mau buka lamban baca, saya bawa buku, ini buku. 2 hari nyerah Pak, gak bisa. Kenapa? Pengunjungnya tidak ada. Cuma hari pertama, kedua sudah tidak ada. Rencana yang sudah Anda susun untuk mewujudkan visi melalui misi, yaitu dengan lapak baca, itu sangat baik sekali. Sekarang pertanyaan saya, sasaran lapak baca yang akan Anda lakukan itu di mana? Sasaran yang akan lamban baca yang akan saya Lapak baca. Maaf Bahasa Ibu. tahu lapak baca dan lamban baca berbeda ya. Maaf, Bu. Ya. Jadi sasaran saya itu pertama di sekolah saya, terus selanjutnya di daerah Sekincau, karena daerah Sekincau itu minim sekali orang yang mengenal budaya literasi. Kalau Pagardewa sudah pernah didatangkan sama dari beberapa instansi untuk mengenalkan budaya literasi, tapi saya juga akan mengembangkan lapak literasi di Pagardewa. Saya ralat terbalik, Sekincau memiliki sekian lamban baca. Agrowisata, Taman Agrowisata Segarsari itu punya lamban baca. Guru SMA Sekincau punya lamban baca. Pak Nurkolik itu di mana ya? Jadi kalau Sekincau, kalau Anda katakan minim sekali, di sana sudah muncul banyak dari data kami dari Sekincau. Pagardewa yang belum. Kalau cuman sekedar ada yang sudah masuk mensosialisasikan,
tentang literasi, baru taraf mensosialisasi. Tapi aksi lamban baca belum ada. Dan kalau kamu pengen membuat lapak baca, sekolah bukan sasaran yang tepat untuk sebuah lapak baca. Kenapa? Sekolah punya perpustakaan, ranahnya Pak Kandu. Nggak perlu lapak baca. Ya. Jadi sasaran yang harus kamu tujukan itu adalah masyarakat. Mulai dari lingkungan sekitarmu. Membuat amatan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Anda adalah untuk menggali seberapa literasinya Anda tentang Lampung Barat dan gerakan literasi yang ada di lingkup di mana Anda tinggal, ya. Keinginan baik, maksud baik, tetapi ingat mengeksekusi sebuah rencana itu yang paling sulit. Anda tidak bisa bekerja sendiri. Ya, harus seperti itu. Harus begitu. Dari umum dia ke yang disampaikan oleh pewawancara sebelumnya, mendirikan atau membangun lapak baca. Jangan hanya sekedar bangunan, jangan hanya sekedar sarana prasarana. Jadi ini yang ingin saya tanyakan, kita kembalikan ke keluarga kita, ya. Setelah ada nih lapak, bagaimana Anda meningkatkan pembiasaan membaca? Nah, itu yang penting, pembiasaan membaca. Berarti lapaknya bermanfaat gitu. Nah, itu yang sulit kan? Iya. Bagaimana Anda caranya nih meningkatkan pembiasaan membaca dari tiap-tiap keluarga? Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian mengenalkan literasi tadi pada anak-anak ya, ini meningkatkan minat baca terutama buat anak tadi ya. Nah, untuk anak usia dini itu kan agak susah ya, mereka kan lebih suka main gitu ya. Bagaimana cara Anda mengajak anak usia dini ya, bagian dari literasi keluarga, untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka? Silakan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab mulai dari rencana keluarga dulu ya Bu. Keluarga untuk meningkatkan literasi. Caranya itu pastinya kita meminit waktu minimal 15 menit untuk berliterasi, terutama untuk membaca. Dan juga untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar minat anak-anak di sekitar tuh semakin tinggi. Jadi di lapak literasi ini ada beberapa kegiatan Bu. Yang pertama pastinya membaca, menulis, game edukasi, dan juga di situ ada sesi pertanyaan dan sesi diskusi. Untuk sesi pertanyaan sendiri ini dilakukan setelah mereka membaca buku. Jadi setelah mereka membaca buku ini, kita tanya apa sih yang mereka dapatkan dalam pembacaan tersebut, dan untuk supaya mereka semangat di situ yang benar dan yang berani jawab, kita kasih hadiah Bu. Jadi hadiah itulah menjadi pancingan bagi anak-anak dan masyarakat supaya ikut lapak literasi. Oh iya, ini menarik sekali nih berarti ya. Kalau Anda membuat seperti itu, artinya lamban baca yang disiapkan di dekat keluarga ya. Nah, itu disediakan berbagai macam permainan. Adakah petugas yang memang standby di situ sesuai dengan schedule atau bagaimana sih? Pastinya kita tidak bisa bekerja sendiri Bu, dan pasti saya memohon sekali sangat bantuannya dari pihak relawan-relawan dan juga para mungkin dewan-dewan di situ untuk membantu gerakan literasi, membantu pembukaan lapak literasi ini. Saya tertarik bahwa ini luar biasa, bahwa dalam standar layanannya ada door prize. Ini saya juga bingung door prize-nya dari mana nyarinya, tapi luar biasa. Ini sebuah terobosan yang bagus. Perlu saya sampaikan bahwa di Pagar Dewa itu ada satu armada perpustakaan keliling yang dipegang oleh Pak Alek. Itu tidak bisa bahasanya intervensi, karena dia sudah punya schedule dari dinas perpustakaan. Jadi hari ini arahnya kemana, kecuali memang pas mendadak ada kunjungan
kenegaraan, bupati atau menteri atau apa, dia wajib hadir. Ini yang sangat menarik bahwa mengajak masyarakat mencintai literasi dan misinya membuat lapak baca. Saya ingin tahu Semangatnya. realnya seperti apa Anda ingin membentuk lapak baca. Karena ada kaitannya dengan standar-standar perpustakaan. Nah, perpustakaan yang paling kecil itu pojok baca. Nah, Anda akan mengembangkan lapak baca. Lapak baca itu jalan. Nah, tidak di tempat, jalan. Dari daerah A ke daerah B untuk skop Pagar Dewa. Coba ceritakan, realnya seperti apa? Untuk rencana ya Pak? Iya. Rencananya itu kita tuh tidak menggunakan sarana transportasi, melainkan kita duduk di lapik atau di tikar. Jadi bersama masyarakat duduk di lapik dan di tikar. Duduk aja sama masyarakat? Iya, jadi tidak Ngapa? melakukan kegiatan literasi Pak. Literasinya apa bentuknya? Literasinya bentuknya membaca, menulis, game edukasi, dan pemberian informasi. Kemudian sarannya dari mana? Bukunya dari mana? Sarananya dari Mana? mohon bantu dari pemerintah. Mohon bantu dari pemerintah. Iya, dia kan baru rencana. Kalau menjalankan lapak baca, Baik Pak, itu pertama dengan menggunakan akses yang saya punyai, saya miliki. yang dimiliki apa aksesnya? Buku. Berapa eksemplar, berapa judul? Walaupun sedikit ya Pak, Iya. Misalnya 5 atau 10 buku sudah cukup, yang penting jalan dulu. Nanti dilihat dari sama pemerintah, baru ini loh Pak bukti nyatanya. Kalau lapak literasi ini jaya. Peringatan dari Rizky Ini boleh. lapak baca, jadi masukkan aja. Rizky pemegang kendali. Ingin terpilih jadi juara? Sangat-sangat ingin. Nah, ini saran aja ini yang terakhir ini, bahwa ketika mau jalan untuk lapak baca, kesampingkan dulu dengan pemerintah, donasi dulu, launching dulu lapak bacanya. Di mana? Ajak untuk kekerabatan mereka. Untuk apa? Bahasanya sedekah buku, sedekah buku. Nah, itu nanti akan berkembang. Baru pemerintah, mungkin BLD nanti yang ngomong. Cukup apa itu? Terima kasih. Deborah Anggila Risma Pak. Ananda Deborah. Jadi saya begitu Ananda sampaikan tadi bahwa beralamatkan di Pagar Dewa dan sekolah di Sekincau, saya berharap data pusat statistik kita yang salah, yang menempatkan Kabupaten Lampung Barat ini di posisi tengah-tengah, tidak di 5 besar, tapi tidak juga di terbawah. Menempatkan Bandar Lampung IPM tertinggi, Mesuji IPM terendah. Lampung Barat ada di tengah-tengah. Saya berharap itu salah, karena ini menggembirakan sekali Bapak Ibu Dewan Juri semuanya. Ananda kita ini KTP Pagar Dewa yang kemudian hadir tampil di tengah-tengah kita ingin menjadi duta literasi. Ananda, sebelum saya memberikan pertanyaan, ada satu kalimat, jadikan motivasi. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Mudah-mudahan artinya dari semua yang dipertanyakan oleh wawancara Dewan Juri tadi, kalau Ananda pegang itu, Ananda akan sukses. Mudah-mudahan nanti akan terpilih menjadi salah satu bagian, bahkan menjadi duta literasi Kabupaten Lampung Barat. Amin. Ananda, jika Ananda Deborah terpilih nantinya, di samping beberapa hal yang sudah disampaikan, yang sudah digali oleh para Dewan Juri tadi, saya ingin sedikit mempertanyakan harapan terbesar Ananda dengan pemerintah daerah, dengan kami-kami semua, dengan pemerintah daerah, dengan gerakan literasi ini, seperti apa untuk generasi awal, generasi penerus bangsa di Kecamatan Pagar Dewa? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi harapan saya untuk kedepannya di Pagar Dewa, pemerintah menyediakan lamban baca. Lamban baca, kalau tidak lamban baca, bisa nanti saya akan mendirikan lapak literasi di sana.
bisa mohon dibantu akses untuk penyediaan bukunya. Ya, harapannya di samping niat tulus Ananda, di samping memang program dari GLD, pemerintah bersama GLD, artinya Ananda pengen lebih cepat, bahwa ada sedikit konsentrasi pemerintah, khususnya kita bicara Pagar Dewa, karena pemerintah sudah berbuat banyak di Kabupaten Lampung Barat, tapi karena ini Pagar Dewa, kita bicara Pagar Dewa. Yang sudah Ananda, pemerintah sudah berkomitmen untuk itu. Hari ini, saya bicara hari ini, sebelum Ananda berangkat jam berapa atau nginep di Liwa? Dari rumah berangkat jam 5:30, Pak. 5:30. 5:30 itu jam 5.30 ya? Iya. 5:30 itu jam 5.30. Berapa kata, berapa baris, berapa alinea yang sudah Ananda baca hari ini? Apapun itu. Hari ini saya membaca tentang visi saya dan misi saya berulang-ulang, Pak. Visi dan misi berulang-ulang karena akan tes tertulis dan wawancara. Tapi saya coba menyebutkan satu karena maaf Pak, Bu, saya baru pertama kali ikut lomba seperti ini. Oh iya. Oke, saya sudah masuk karena memang dari awal saya begitu Pagar Dewa Sekolah Skincau hadir di ibu kota Liwa, saya luar biasa. Saya cukup. Ya, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ananda Deborah. Ya. Tadi salah satunya mengatakan di sini akan membuat lapak literasi. Ya. Di situ nanti Ananda akan berhubungan dengan berbagai macam pihak. Ya. Kalau Ananda menilai diri Ananda, attitude Ananda seperti apa? Attitude Ananda, menurut Ananda, apakah sudah bisa untuk bisa berinteraksi dengan berbagai macam komunitas tadi, para relawan-relawan, atau apa yang akan Ananda Deborah lakukan dengan sikap ataupun perilaku seperti apa yang akan Ananda lakukan saat akan melakukan hubungan dengan para relawan ataupun pihak-pihak lain yang akan Ananda jadikan mitra untuk membuka lapak literasi. Kalau Ananda menilai attitude Ananda seperti apa? Kita kan boleh ya menilai diri sendiri, ya, baru kita bisa paling tidak memberikan masukan ataupun nilai orang. Baik, kalau Ananda sendiri bagaimana? Attitude Ananda seperti apa? Seperti itu. Silakan coba. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya attitude saya dari saya pribadi, saya kalau di depan orang Pak, mohon maaf, di depan dewan juri apalagi saya termasuk orang yang sangat tegang dan juga saya sangat pelupa kalau depan orang, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah attitude saya dan saya akan lebih belajar lagi banyak hal baru sehingga saya bisa memperbaiki attitude saya ke depannya. Kalau sebagian besar teman-teman di sekolah, banyak teman-teman, apa cuma cukup teman-teman tertentu? Bapak benar banget, soalnya tadi pagi saya menerima maaf Pak. Iya, enggak benar. Iya. Santai aja. Santai. Jangan tegang ya. Waduh. Juri tegang. Karena saya tadi pagi menerima WhatsApp dari teman saya, Deborah, kalau nggak ada Deborah sepi banget. Jadi Luar biasa. Benar-benar kena. Makanya punya. Jadi mungkin dari teman saya pandangannya beda gitu Pak dari saya. Soalnya saya beranggapan saya tuh orangnya nggak seasik yang mereka kira, tapi mereka kira tuh saya asik gitu Pak. Bukan hanya sekedar mereka kira ya. Memang Deborah, kalau nggak ada Deborah nggak asik gitu kan. Ya, mudah-mudahan kalau dengan seperti ini etikanya berarti kita sudah bisa menilai attitude-nya cukup baik ya. Karena di paling tidak kita menilai dari teman-teman sekitar aja. Kalau kita keberadaan kita antara ada dan tiada, nah itu yang harus kita jadi menjadi pembelajaran buat kita ya. Tapi tadi ini jujur ya, WA-nya bisa saya baca? Bisa Bapak. Waduh. Baik, kalau itu sudah cukup ya. Paling tidak menilai dari etika seorang duta literasi itu harus bisa mempengaruhi paling tidak dari etika terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.